Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Abdatul Jalilatul Ahmadiyah yang akan mengantarkan Anda dalam pembahasan sejarah perkembangan kaligrafi. Oke, sebelum kita melaju pada sejarah perkembangannya, maka kita harus tahu apa itu kaligrafi. Kaligrafi menurut bahasa ada dua kata yang ada dalamnya, yaitu kalios dan graf, yang mana kata itu berasal dari bahasa Latin. Kalios berarti indah dan graf berarti tulisan. Dapat kita pahami bahwa kaligrafi adalah suatu tulisan yang indah. Dalam proses pembuatan kaligrafi kita itu meluapkan rasa atau pikiran kita dalam bentuk suatu seni yang indah melalui benda. Ada pepatah yang mengatakan bahwa kaligrafi itu suatu arsitektur rohani yang dibentuk melalui jasmani atau kebendaan. Nah, di sini lebih kepada pena atau alat untuk menulis. Terkait munculnya kaligrafi, ada beberapa teori yang membahasnya. Yang pertama adalah teori taufiqi. Dalam teori ini mengatakan bahwa kaligrafi adalah pemberian dari Allah. Mereka mengutip dari Quran surah Al-Alaq ayat 1-5 dan Al-Qalam ayat 1, yang mana dalam dua surah tersebut mengandung bacaan Iqra yang berarti bacalah dan Al-Qalam yang berarti pena. Di sini mereka menafsirkan bahwa kemampuan membaca dan menulis adalah pemberian dari Allah. Teori selatan ini menganggap bahwa kaligrafi itu ya berasal dari daerah Himyar. Daerah Himyar itu suatu daerah yang ada di Yaman, sebelah selatannya Jazirah Arab. Di sini Ibnu Khaldun juga menguatkan pendapat tersebut bahwa khat pertama kali dikenal, khat Arab pertama kali dikenal itu di Himyar, kemudian tersebar luas ke daerah-daerah seperti Taif, Quraisy, dan Hira. Selanjutnya adalah teori utara. Teori utara ini biasa disebut dengan teori Hira. Mereka menganggap bahwa kaligrafi itu bukan semata-mata pemberian dari Allah, akan tetapi ada usaha dari manusia itu sendiri, ada proses pembuatan dari manusia itu sendiri. Hal ini terbukti dengan adanya ukiran di suatu batu dengan model nabati. Nah, ukiran ini ternyata diukir oleh 3 orang dari kaum Thai di Bakkah. Teori baru. Teori ini menganggap bahwa tulisan Arab atau khat itu ada dari Al-Anbad. Al-Anbad adalah masyarakat yang dipengaruhi oleh Aramik. Aramik itu paduan bahasa Arab dan bahasa Arab. Dalam khat ini dikatakan khat Aram. Kenapa? Karena pada masa itu pusat pemerintahan ada di wilayah Bat. Laju-laju pada perkembangan kaligrafi. Dalam perkembangan kaligrafi itu ada beberapa masa di dalamnya. Yang pertama adalah masa pra-Islam. Pada masa pra-Islam, kaligrafi itu masih pada model yang sederhana sampai simbolis. Jadi ada tulisan gambar dan ada tulisan simbolis. Kalau tulisan gambar itu seperti kita ingin menunjukkan batu, tapi di gambarnya juga dengan bentuk batu. Kita ingin menunjukkan bahwa itu adalah penerang. Dalam ini masuk pada tulisan simbolis ya. Kalau kita ingin menunjukkan bahwa itu adalah penerang, maka gambarnya adalah lampu atau matahari. Next, masa Rasulullah dan Khalifah. Pada masa ini, khat itu masih ada pada corak kuno, maksudnya tulisan Arab yang belum kenal dengan tanda baca, masih a ya a, ba tanpa titik, ta tanpa titik, jim tanpa titik, dan lain sebagainya. Yang mesti corak kuno ini yang dimaksud belum ada yang namanya titik, harokat, dan lain sebagainya. Dalam masa ini
khat itu dinamai sesuai dengan khat itu di mana dipakainya. Seperti bahwa khat itu dipakai di Hijaz, ya khat itu dinamakan khat Hijazi. Sedangkan kalau di Yaman ya dinamakan Yamani, kalau di Kufah ya dinamakan Kufi dan lain sebagainya. Tapi perlu diketahui, khat Kufi adalah khat yang masyhur pada saat itu, yang mana khat tersebut digunakan sebagai khat untuk mengkodifikasikan Al-Quran pada masa Khulafaur Rasyidin. Dengan adanya ketidakpuasan terhadap khat Kufi, Bani Umayyah ini mengembangkan dengan khat yang baru. Jadi memunculkan khat baru karena dia menganggap khat Kufi itu adalah khat yang kaku, yang sulit digores, sehingga mereka memunculkan khat yang dia anggap lebih halus, lebih lembut gitu. Ada kaligrafer yang masyhur pada masa itu, yaitu Qutbati Al-Muharrir. Dia menemukan 4 tulisan, yaitu Lumar, Jalil, Nisf, dan Sulus. Dia menyatukan 4 tulisan tersebut menjadi satu sehingga membentuk suatu tulisan yang sempurna. Dalam Bani Abbasiyah, seni khat itu telah berkembang pesat. Di sini sudah mencapai suatu keemasan pada masa itu. Nah, karena dalam Bani Abbasiyah ini sangat menggali penemuan-penemuan baru atau mendeformasikan corak-corak yang tengah berkembang pada masa itu. Nah, ada kaligrafer yang terkenal pada masa itu, yaitu Ibnu Al-Muqlati, yang menemukan rumus-rumus geometri dalam kaligrafi, di mana ada titik, ada lingkaran, sama ada harfu alif pada rumus geometri tersebut, yang mana sekarang juga masih digunakan dalam ilmu khat. Pada masa Abbasiyah telah mencapai suatu keemasan khususnya pada seni khat ini. Pada Bani Abbasiyah ini khat mulai berkembang karena pada saat itu orang-orang yang ada di dalamnya atau tokoh-tokoh yang ada di dalamnya itu sangat ambisius dalam penemuan-penemuan baru atau deformasi corak-corak yang tengah berkembang pada masa itu. Dalam Bani Abbasiyah ini menggunakan khat dalam bangunan, seperti digunakan sebagai ornamen bangunan atau arsitektur untuk masjid dan lain sebagainya. Dengan banyaknya penemuan yang ada pada saat itu, Ibnu Bawab mengembangkan teori atau rumus-rumus geometri yang ada pada Ibnu Muqalladi. Ibnu Bawab ini menyebutnya khat al-mansub al-fa'iq, pada saat itu lebih dikenal seperti itu. Nah, yang mana al-mansub fa'iq ini diartikan sebagai tulisan bersandar yang indah. Dalam hal ini lebih mengacu pada khat naskhi dan khat muhaqqaq. Pada masa berikutnya muncul juga Yaqut al-Mustasini, yang mana memperkenalkan metode baru yang lebih lembut lagi, yang lebih halus lagi. Karena memang pada Bani Abbasiyah ini sangat-sangat banyak kaligrafer atau ahli kaligrafi itu yang sangat ambisius untuk menggali penemuan-penemuan yang baru yang saya katakan awal tadi. Terbius di zaman kerajaan Islam ya, itu mulailah muncul tumbuh gaya baru seperti Farisi Ta'liq, terus Nastah Ta'liq, Ubar, Jali, dan lain sebagainya. Nah, ada juga khat Bihari, khat Naskhi India, tulis India, yang mana
Hot itu juga tumbuh di India, maksudnya berkembang di daerah India sendiri. Dari ratusan hot tersebut yang ada, yang berkembang pada masa-masanya, di masing masa-masanya, untuk sekarang ini yang lebih dikenal itu adalah hot naskhi, thuluth, raihani, diwani, jali, farisi, rik'ah, dan kufi. Kufi itu lebih dalam bentuk seperti kategori tradisional, figural, ekspresional, dan simbolis, yang mana gaya-gaya ini tuh mendobrak gaya yang dulu yang telah dibentuk oleh Ibnu Al-Muqladi, yang mana titik, garis, dan lingkaran sekarang lebih tidak mengacu pada saat itu, akan tapi lebih bervariasi dalam pengelolaan yang pusparagam, yang mana huruf itu dikombinasikan dengan erat terhadap latar belakang yang dipakai gitu, yang mana alasan ini juga dipakai sebagai al-wahdah, yaitu penyatuan. Di masa ini sering diistilahkan sebagai hot itu sering diistilahkan sebagai lukisan. Di masa ini hot itu lebih dikenal sebagai lukisan kaligrafi, karena hal ini untuk membandingkan atau membedakan antara tulisan yang lama atau ikut rumus yang lama sama yang baru. Yang lama itu ya yang mengikuti masa-masa, tapi kalau yang baru atau yang era sekarang itu lebih ke ya tadi al-wahdah tadi, menyatukan antara latar belakang dengan tulisan yang ada. Itu yang dimakan lukisan kaligrafi. Dalam kita ini sudah masuk pada zaman yang tidak yang juga dimaksud dengan modern lah. Modern itu sudah kenal yang namanya ilmu teknologi. Seni kaligrafi Nusantara. Dalam seni kaligrafi Nusantara sudah banyak implementasi terkait kaligrafi sendiri. Ada yang kaligrafi itu ditulis dalam kanvas atau batik, terus kertas biasa. Tapi juga perlu diketahui, sekarang adalah zaman yang penuh dengan elektronik. Kita sudah tidak kenal jauh dengan suatu yang berbau elektronik, sehingga sekarang kaligrafi pun ada di digital, maksudnya dalam bentuk digital gitu, yang mana kaligrafi digital ini dibentuk oleh suatu elektronik seperti HP. Baik, itu adalah laju-laju perkembangan daripada kaligrafi sendiri. Mungkin singkat dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.